Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Krismawati Putri dengan NIM 20557. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Kenapa Indonesia saat ini sangat mati-matian berjuang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Ditambah lagi pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan perekonomian sebesar 2,07 dibandingkan pada tahun 2019. Hal itu dikarenakan adanya pandemi corona yang menyebabkan beberapa sektor perekonomian di Indonesia menurun drastis. Nah, kalian jadi tahu kan seberapa pentingnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi yuk kita langsung bahas aja apa itu pertumbuhan ekonomi dan jangan lupa disimak ya. Nah, langsung aja yuk kita bahas apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan kondisi perekonomian di sebuah negara yang secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini juga mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mendorong para masyarakatnya untuk menjadi pengusaha ataupun produsen, agar nantinya mereka dapat menjual ataupun menghasilkan output yang berupa barang dan jasa. Hal ini dikarenakan perekonomian di sebuah negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terdapat peningkatan dalam produksi barang dan jasanya. Jadi, dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya pendapatan nasional. Tadi kita bahas itu baru definisi umum tentang pertumbuhan ekonomi. Ada juga definisi ataupun penjelasan pertumbuhan ekonomi menurut ahli. Contohnya yaitu menurut Simon Kuznets. Dia menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan peningkatan kemampuan dari suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomisnya kepada para penduduknya. Nah, peningkatan kemampuan ini disebabkan oleh adanya teknologi, kemajuan teknologi, kelembagaan, serta ideologi yang dibutuhkan. Nah, ketiga komponen ini itu benar-benar penting menurut Simon Kuznets karena ada 3 alasan. Yang pertama itu kenaikan dari output nasional ataupun hasil produksi nasional ini secara terus-menerus menjadi wujud dari pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan juga menjadi peningkatan kemampuan perekonomian dalam menyediakan komoditas barang-barang ekonomisnya dan menunjukkan adanya kematangan perekonomian di sebuah negara. Nah, yang kedua itu adalah kemajuan teknologi ini merupakan syarat perlu, bukan syarat cukupnya. Jadi kita itu wajib untuk menciptakan teknologi baru yang dapat memudahkan untuk pemproduksian, untuk mengefisiensikan produksi. Yang ketiga adalah penyesuaian kelembagaan. Sikap dan ideologi ini harus segera dilakukan. Adanya inovasi teknologi tanpa adanya inovasi sosial itu seperti bola lampu tanpa aliran listrik. Jadi potensinya itu ada, namun inputnya itu tidak berarti apa-apa. Setelah kita membahas apa itu pertumbuhan ekonomi, kita juga akan membahas gimana sih cara mengukur dari pertumbuhan ekonomi itu. Nah, cara mengukur pertumbuhan perekonomian itu ada 2 cara. Yang pertama itu melihat peningkatan pendapatan nasional realnya. Dan yang kedua adalah melihat peningkatan pendapatan per kapitanya. Nah, untuk yang peningkatan pendapatan real ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu dengan GDP atau Gross Domestic Product atau di Indonesia itu biasa disebut dengan PDB yaitu produk domestik bruto. Nah, biasanya GDP ataupun PDB ini digunakan di negara-negara berkembang. Tapi untuk di Indonesia sendiri sebenarnya GDP ataupun PDB ini belum digunakan ataupun belum direalisasikan sebagai pengukuran pertumbuhan ekonomi secara maksimal dikarenakan GDP atau PDB ini hanya mengambil sektor-sektor formalnya dari sektor produksi. Padahal di Indonesia sendiri banyak
produsen ataupun pengusaha yang tidak termasuk ke dalam sektor formal. Contohnya kayak pedagang asongan, tukang seblak, tukang tahu, tukang tambal ban, dan yang lain-lain. Nah, jadi apa yang digunakan Indonesia untuk mengukur pertumbuhannya? Jadi untuk negara-negara yang berkasus sama seperti Indonesia, lebih baik kita menggunakan indeks harga konsumsi. Nah, apa sih indeks harga konsumsi itu? Indeks harga konsumsi ini merupakan indeks harga rata-rata dari suatu produk yang berupa barang ataupun jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, jika kita membahas pendapatan nasional yang rumusnya itu yang Y sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor min impor. Nah, itu tuh ada Y sama dengan C. Nah, apa sih maksudnya Y sama dengan C itu? Nah, C ini merupakan konsumsi kan? Jadi kalau misalkan konsumsi dari masyarakat itu menaik, maka permintaan di pasar juga akan menaik. Nah, apa artinya dari permintaan di pasar menaik itu? Yaitu menggambarkan adanya peningkatan pendapatan nasional yang juga nantinya menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, gitu. Untuk yang kedua, dari pendapatan nasional ini menggunakan GNP ataupun Gross National Product. Kalau di Indonesia sendiri, itu disebut dengan PNB, yaitu Produk Nasional Bruto. Nah, GNP ataupun PNB ini biasanya digunakan di negara-negara maju. Nah, jadi tahu kan untuk pendapatan nasional itu menggunakan GDP dan GNP. Nah, tapi saya lihat banyak masih yang sering tertukar antara GDP ataupun GNP. Nah, ada cara gampangnya untuk mengingatnya gitu. Sebenarnya kita tinggal lihat aja dari huruf D dan N-nya, di mana itu adalah domestik, yang artinya itu hasil akhir yang mencangkup di suatu wilayah gitu, hanya di suatu wilayah. Jadi contohnya gini, misalkan ada perusahaan asing gitu. Perusahaan asing ini membuka cabang di Indonesia, contohnya Toyota lah. Kan Toyota itu merupakan perusahaan Jepang. Nah, dia itu membuka cabang di Indonesia. Nah, jadi karena kita hanya melihat dari wilayahnya saja, nggak peduli dia itu perusahaan asing kah atau perusahaan Indonesia kah, yang penting ada di wilayah itu aja, maka itu akan masuk ke GDP. Jadi hasil produksi ataupun hasil output akhir dari si perusahaan Toyota ini akan masuk ke dalam GDP. Nah, kalau misalkan GNP, kita lihat N-nya. N-nya itu adalah nasional, yang berarti hasil akhir output dari keseluruhan warga negara. Ingatnya warga negara. Nah, jadi untuk yang kasus Toyota tadi, kan dia bikin perusahaan di Indonesia, tapi dia akan masuk juga di GNP-nya Jepang, masuk ke dalam data GNP Jepang karena dia merupakan perusahaan Jepang gitu. Jadi contohnya kalau untuk Indonesia itu misalkan perusahaan Jeko. Nah, perusahaan Jeko ini misalkan membuka cabang di Malaysia. Nah, maka perhitungan PDB-nya akan ada di Malaysia dan perhitungan JNP-nya akan ada di Indonesia. Jadi ingat aja kalau misalkan dia itu domisili, yang berarti hanya di suatu wilayah. Untuk JNP itu ingat nationality, yaitu kewarganegaraan. Kedua, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu tadi ada menghitung dari peningkatan pendapatan per kapita realnya yang kita lihat dalam jangka waktu panjang, karena ekonomi suatu negara itu dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan masyarakatnya ini meningkat secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.